Halo Mas Faiz. Ya, halo Mas. Mas Faiz mau ya ke Nganjuk ya? Ntar tak kasih modal tuh buat usaha. Bener ya Mas? Yo, nanti ditunggu yo di terminal. Oh ya wis, nanti aku berangkat ke Nganjuk, oke? Yo wes, hati-hati yo. Mas Faiz ya? Mas Ferry ya? Oh iya, Oh, udah naik Mas. no, kemana Mas? Kita disuruh Om Basori jalan-jalan dulu. Oh ya wis, oke ikut. Ya, Ya, pelan ya Mas. udah ya. Oke. Tes. Nah, kita makan dulu di sini ya. Oh iya Mas. Yuk. Ya. Nah, ini menunya nih. Kamu mau makan apa? Aku belum mau makan Mas, aku pesen es teh aja. Oh, ya wes, tunggu ya. Yo. Aku tak pesenin dulu. Yo. Yes. Ya sudah, kita pergi aja yuk. Tapi Iki, Udah sayang. nggak apa-apa, Ah, nggak apa-apa. aduh. Ya sudah, yuk kita Iya, pergi dulu. Yuk. Mas, aku udah. Loh, kalau gitu Bapak lapor Pak RT aja deh. Takutnya ya, dia meninggal di sini, Pak. Ya, ya cepet, Pak. Mana sih temennya? Kok lama? Ini loh, ada orang sakit dititipin ke sini. Aduh, bahaya nih. Iya, aduh, takutnya nanti mati di sini loh. Tadi ada orang datang nanti temennya katanya beli obat tapi nggak balik-balik pak. Coba dicek pak. Ngerinya dia meninggal di sini loh, Pak. Wah, bener bahaya. Kita telepon polisi aja. Cepet aja, Pak. Halo? Selamat malam Pak. Melapor Pak. Dia, wah. Ada warga saya ketitipan orang sakit. Identitas tidak ada. Saya tidak kenal nih Pak. Waduh, gimana, Pak? Mau dibawa sekarang? Nah, katanya Oh, jangan sampai mati di sini, Pak. Ngeri saya. Bawa, Pak. Berdasar hasil pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, diketahui Muhammad Faiz, warga Pasuruan, keracunan racun tikus. Penanganan cepat Rumah Sakit Bayangkara berhasil menyelamatkan nyawa warga Jalan Melian, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ini. Dari keterangan Faizlah, akhirnya terungkap bahwa ia adalah korban kejahatan seorang laki-laki yang ia temui di terminal bus Nganjuk. Selang 3 hari kemudian, 11 Februari siang, kepada polisi, Faiz menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya. Gambaran sketsa pelaku pun dia berikan. Ditambah lagi, Faiz masih hafal plat nomor yang dikendarai Mujianto alias Ferry alias Basori, yaitu AG 2001. Berbekal sketsa wajah pelaku ini, polisi bergerak cepat melakukan koordinasi ke seluruh wilayah hukum Polres Nganjuk.
Polisi kemudian mencocokkan pemilik motor AG2001 dengan sketsa wajah. Setelah ditunjukkan ke Faiz, hasilnya Faiz membenarkan Mujianto tak lain adalah Ferry yang memberinya racun. Yang pasti motif pertama karena cemburu. Kemudian karena korban-korban ini bawa handphone, bawa uang, meningkat pada motif ekonomi. Bahwa dia membutuhkan dari sakit hati, kemudian dia mencari keuntungan dari korban-korban ini dengan mengambil handphone, uang, dan sebagainya. Hanya dalam tempo 3 kali 24 jam, polisi berhasil menemukan laki-laki yang mirip dengan sketsa wajah yang digambarkan Faiz. Laki-laki itu bernama Mujianto. Menurut pengakuan tersangka bahwa ini korban dari pembiusan yang dilakukan tersangka dengan menggunakan racun hama Timex 15 waktu itu. Nah, tersangka sendiri tidak bermaksud untuk membunuh, hanya meracuni, mengambil barang-barang, handphone, uang, dan meninggalkan korban, menitipkan pada rumah-rumah penduduk. Nah, dari keterangan tersangka ini, kita coba cari di semua wilayah Nganjuk yang ditemukan korban-korban seperti keracunan, kemudian. Tetapi tingkat kesulitannya tinggi bahwa korban-korban ini tidak mau melapor karena rasa malu dan mereka merupakan kelompok kecil dari kelompok-kelompok penyimpangan. Mujianto ditangkap di rumah Joko Supriyanto di Desa Sonopatik, Berbek, Nganjuk pada Selasa 14 Februari malam. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 5 ponsel, 3 SIM card, 1 unit sepeda motor Honda Supra 125cc, helm, dan pakaian. Mujianto bukan sebagai bos di rumah itu, melainkan sebagai pembantu rumah tangga. Dari keterangan Mujianto, ternyata Faiz bukanlah satu-satunya korban racun maut racikannya. Ada 5 korban lainnya yang dia ungkapkan. 4 diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah Ahyani, 46 tahun, asal Kampung Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Kedua, Ramadan, 55 tahun, asal Widodaren, Kabupaten Ngawi. Korban ketiga adalah Sudarno, 42 tahun, asal Desa Sukowiono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Korban keempat adalah Mr. X. Ciri-cirinya tinggi badan 158 cm, berat badan 70 kg. Sedangkan Muhammad Faiz dan 1 korban lainnya bernama Anton F. Sumarto, 47 tahun, asal Desa Tegalan Pamularan, Kecamatan Lawean, Kabupaten Surakarta, berhasil selamat. Setelah polisi melakukan pengembangan, ternyata jumlah korban Mujianto lebih dari 6 orang. Sedikitnya ada 16 korban. Ya, pada saat ada perintah dari Kapolda untuk menyelesaikan kasus-kasus tunggakan, kasus Mujianto menjadi prioritas karena sudah setahun dan korban berjatuhan terus. Nah, kita kaitkan dengan temuan beberapa mayat tidak dikenal yang sudah dikubur selama 1 tahun. Kemudian kita gali, kita mulai lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Mujianto setelah ditangkap. Baru kita dapatkan korban lebih dari 20. Di antaranya 6 meninggal dunia. Dan ini ditemukan sebagai mayat tidak dikenal, Mr. X. Kemudian kita berdasarkan keterangan Mujianto setelah kita lakukan penyidikan, mulai kita gali. Jadi korban-korbannya bukan cuma di Nganjuk, mulai Ponorogo, Kediri, Madiun, Surabaya, mulai kita. Tetapi memang kesulitannya adalah mendatangkan saksi yang merupakan korban dari kejahatan Mujianto. Tercatat ada 10 orang yang jadi korban Mujianto sepanjang tahun 2011. Semuanya laki-laki. 1 meninggal dunia, sedangkan 9 lainnya berhasil selamat. Mereka adalah Wiji Subekti, 61 tahun, asal Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, di
diketahui meninggal dunia. Harmono, 30 tahun, asal desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Ahmad Musikan, 45 tahun, asal desa Ngrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Supardi, 27 tahun, asal desa Kedung Mini, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Ahmad Nurdin Pambudi, 32 tahun, asal Jemuru Wonosari, Surabaya. Surabaya. Puji Raharjo, 46 tahun, asal Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo. Dempi Susanto, 31 tahun, asal Jalan Wilis, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan Syafiil Anam, 51 tahun, asal Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Terus ada berapa orang mas yang diracuni? Kabarnya ada 23. Yang Mas Muji ingat berapa? Yang saya ingat cuma 9. Mujianto mengaku para korbannya itu adalah mereka yang pernah hadir dalam hidup Joko Supriyanto. Joko Supriyanto adalah majikan, sekaligus laki-laki yang disebut-sebut sebagai kekasih Mujianto. Menurut pengakuan Mujianto, majikannya baik. Hanya pada saat berada di rumah, Joko sering mengundang, majikannya sering mengundang pasangan-pasangan lain untuk bercinta dengan majikannya. Dan diketahui oleh Mujianto, dia mengakui bahwa dia sering ngintip, dia sering melihat majikannya bawa pasangan-pasangan lain, sehingga dia cemburu. Dari rasa sakit hati, cemburu, kemudian dia coba mencari nama-nama dan nomor telepon mereka melalui buku agenda majikannya. Mas Mujianto dulu motif meracuni korban itu atas inisiatif sendiri atau disuruh Pak Joko waktu itu? Ya berdua. Maksudnya kan waktunya saya cemburu gitu loh. Terus saya ngomong Pak Joko kalau saya cemburu. Oh gitu. Namun sebuah keterangan Mujianto dibantah oleh Joko. Itu tidak benar. Jadi yang benar gimana Pak? Yang benar mereka itu adalah kenalan dia sendiri, sedangkan mengatakan bahwa mereka menerima nomor dasar juga tidak benar. Di situ buktinya dia memiliki banyak sekali nomor yang diambil dari internet. Jadi ketika dibawa polisi yang mengatakan itu nomornya Mujianto. Jadi sekali lagi saya sama sekali tidak pernah menyuruh siapapun untuk menemui dia, apalagi sampai ngiming-ngiming memberikan suatu imbalan atau meminjami sesuatu kepada siapapun. Jadi ini inisiatif dari Mujianto sendiri. Siapakah sejatinya Joko Supriyanto? Joko Supriyanto adalah seorang guru di SMP Negeri 6 Nganjuk. Joko juga dikenal sebagai pemain elektron. Bahkan rumahnya juga dijadikan studio bagi kelompoknya untuk latihan musik. Selain dikenal di Nganjuk, kelompok musiknya sudah kondang di Kediri. Saat bulan nikahan, grup elektron Joko bisa manggung sampai 12 kali dalam sebulan. Teman baikku, oh, oh. Tahun 2012, Joko baru 5 tahun tinggal di rumah itu. Joko sudah lama cerai dan tidak memiliki anak. Joko tinggal bersama Ane, keponakannya, dan Mujianto, pembantunya. Di rumah itu, Mujianto mengerjakan segala urusan rumah tangga, mulai dari belanja, cuci pakaian, setrika, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Muji, aku hari Minggu ada acara jalan-jalan sama murid-murid. Mas Muji mau ikut apa enggak? Udah Ji, temenin aja. Tapi inget loh,
tugas-tugasnya diberesin dulu, ya? Boleh tuh Mas. Boleh. Yowes, ikut yo. Ya udah Mas Muji, aku tunggu ya. Yo. Polres Nganjuk menggeledah rumah Joko Kamis 16 Februari 2012. Di sini, petugas penyidik mengikut sertakan Mujianto. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan barang bukti berupa 6 keping VCD porno kaum gay dan serbuk sisa racun tikus di dalam kamar Mujianto. Serbuk ini apa? Punya kamu juga? Iya itu Pak, serbuk tikus Pak, buat ngeracunin tikus Pak. Benar buat tikus? Iya. Bukan buat racunin orang lain? Bukan Pak. Sekali lagi saya tanya, ini serbuk buat ngeracunin orang-orang ya? Aku? Iya Pak. Sudah terbukti. Bawa dia. Cepat. Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Cepat jalan. Pak, jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Racun tikus ternyata adalah senjata utama Mujianto dalam menjalankan aksi kejinya. Modus yang ia gunakan adalah memasukkan racun tikus ke dalam minuman atau makanan yang kemudian diberikan kepada para korbannya. Seperti yang dilakukan terhadap salah satu korban bernama Ramadan, warga desa Widodaren, Kabupaten Ngawi pada 7 Januari 2012. Mas. Dan kita pergi yuk. Iya Mas. Ya, jalan ya. Iya. Don, kamu lapar nggak? Aku lapar nih, kita cari makan dulu yuk. Boleh Mas, aku juga lapar nih. Oh yaudah. Nah, iki loh tempat makannya. Oh iya Mas, kita makan sini ya. Ayo. Mas, kasih ramesnya 2 ya, sama es teh manis. Kamu capek nggak Don? Lumayan panas. Kamu keringetan banget tau. Makasih ya udah nemenin makan. Iya Mas. Oh, iya. Mas aku ke belakang dulu ya. Oh iya. Pak, toiletnya lewat mana Pak? Oh iya. Gimana Dan? Udah? Lega? Ya. Nah, ini. Ayo Dan, makan dulu Dan. Ya. Nuhun Pak. Pak. Makan ya? Ya. Suka? Enak Mas. Saya kalau misalkan kurang, tambah aja lagi ya. Iya Mas.
Enak tapi. Enak. Habisin ya. Iya mas. Ya. Lapar. Suka Don? Kalau masih lapar pesan aja lagi ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan. Enak masakannya mas. Oh iya. Minum lagi ya? Biar nggak sedap. Kenapa Don? Hah? Oh enggak mas. Tambah lagi mas. Iya. Mas, sampun. Piro 2. Selawe mas. Oh, selawe. Oh iya. Permisi Bu. Iya. Ini Bu, saya numpang ke kamar mandi Bu. Teman saya mual-mual Bu. Oh, monggo mas. Itu mukanya Iya, mual-mual dia, kenapa Bu. pucat gitu ya? Hah? Di mana kamar mandinya Bu? Silakan dalam. Mas, handphonenya sama dompetnya tak pegangin dulu ya. Aku tinggal dulu, tak beli obat ya. Ya, tinggal dulu ya. Bu, saya permisi keluar dulu Ibu cari obat buat dia. Oh, iya mas. Iya mas, tapi jangan lama-lama ya mas ya. Kasihan temannya. Iya Bu, saya permisi dulu Bu. Aduh, mana ya temennya ya? Aduh, lama banget sih nggak balik-balik. Aduh, makin parah lagi. Jangan nanti mati di rumah aku lagi. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ada yang pingsan di rumah aku toh, bantuin ini Iya, ya. ayo, Bu, ayo. Ayo, Ayo, cepet kali ya mas, cepet mas. Aduh mas, ya mas. Hati-hati mas. Hati-hati mas. Karena kondisi Ramadan sudah sangat mengkhawatirkan, Tumini dengan warga lainnya berusaha untuk membawanya ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk. Namun, Ramadan akhirnya meninggal dunia. Jajaran Polres Nganjuk, Jawa Timur kemudian menggelar rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan yang dilakukan Mujianto terhadap Ramadan, 55 tahun warga desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Dalam rekonstruksi ini, Mujianto melakukan 20 adegan, mulai dari awal bertemu, makan bersama, sampai aksi pembunuhan, termasuk di rumah Tumini, warga desa Jatirejo, Kecamatan Loceret,
Kabupaten Nganjuk. Polisi juga melakukan reka ulang kasus pembunuhan Ahyani, korban pembunuhan Mujianto pertama. Ahyani yang adalah pegawai negeri sipil itu pada 1 Januari 2012 meminta izin tidak masuk kerja pada 2 Januari karena akan menjenguk ibunya di Solo. Namun keesokan harinya, Ahyani ditemukan pingsan di terminal Nganjuk. Setelah dibawa ke rumah sakit, sekira pukul 12 siang, Ahyani meninggal dunia. Keluarga menolak jenazah Ahyani diotopsi dan langsung dimakamkan di Solo. Mereka menduga korban memang tewas karena dibius. Namun, kemudian terungkap ternyata Ahyani menjadi korban pembunuhan Mujianto. Seperti para korban yang lainnya, Ahyani tumbang gara-gara racun tikus. Mujianto memilih racun tikus karena memiliki reaksi mematikan yang cepat bagi korbannya. Mujianto memang pernah menjadi petani bersama ayah angkatnya Suparni di Dusun Pule, Desa Jati, Kediri, sehingga akrab dengan racun mematikan itu. Berlatar cemburu, Mujianto sebenarnya berniat mengerjai laki-laki yang pernah hadir dalam kehidupan Joko Supriyanto. Namun, malah mendatangkan maut bagi para korbannya. Kenapa, Thomas? Kok kayak gini caranya? Oke, Mas. Oke, Mas, kamu kayak gitu, oke. Akhirnya pada Selasa 13 November 2012, Mujianto dijatuhi vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Dakwaannya, percobaan pembunuhan terhadap 4 korban yang berhasil selamat. Sementara, persidangan untuk 6 korban yang tewas belum digelar. Mujianto pun dibuih di lapas Nganjuk. Mas Faiz? Halo, Mas Faiz? Ya, halo Mas. Mas Faiz mau ya ke Nganjuk ya? Ntar tak kasih modal tuh buat usaha. Bener ya Mas? Yo, nanti ditunggu yo di terminal. Oh ya wis, nanti aku berangkat ke Nganjuk, oke? Yo wes, hati-hati yo. Mas Faiz ya? Mas Ferry ya? Oh iya. Oh, Udah naik Mas. oh kemana Mas? Kita disuruh Om Basori jalan-jalan dulu. Oh ya wis, aku ikut. Ya. Ya, pelan Mas. Udah ya. Tes. Nah, kita makan dulu di sini ya. Oh iya Mas. Yuk, ya. Nah, ini menunya nih. Kamu mau makan apa? Aku belum mau makan Mas, aku pesen es teh aja. Oh, ya wes, tunggu ya. Yo. Aku tak pesenin dulu. Yo.
Permisi, Pak. Bu, saya mau nitip teman saya. Temennya kenapa, Mas? Iya, saya habis dari perjalanan Surabaya tadi, Bu. Terus, ini gimana, Mas? Saya nitip dulu ya, Bu. Saya permisi dulu mau cari obat dulu, Bu. Tapi jangan lama-lama ya, Mas ya? Iya, Bu. Loh, Pak, ini gimana sih? Aduh, Pak, ini bahaya nih, Pak. Loh, kalau gitu Bapak lapor Pak RT aja deh. Takutnya dia meninggal di sini, Pak. Iya, cepet, Pak. Mana sih temennya? Kok lama? Ini loh, ini ada orang sakit ditipin ke sini. Aduh, bahaya nih. Iya, aduh, takutnya nanti mati di sini loh. Tadi ada orang datang sakit temennya, katanya beli obat, tapi nggak balik-balik Pak. Coba dicek Pak. Saya ngerinya dia meninggal di sini loh, Pak. Wah, bener ini bahaya. Kita telepon polisi aja. Cepet aja, Pak. Halo? Selamat malam, Pak. Melapor, Pak. Iya, wah. Ada warga saya ketitipan orang sakit. Identitas tidak ada. Saya tidak kenal nih, Pak. Waduh, gimana, Pak? Mau dibawa sekarang? Kita katanya. Oh, jangan sampai mati di sini, Pak. Ngeri saya. Bawa, Pak. Perjalanan hidup Mujianto dimulai dari Dusun Pule, Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kediri. Desa Jati dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Kediri. Mujianto adalah anak angkat Suparni, 50 tahun, dan Pinatun, 45 tahun. Ia punya dua kakak perempuan, yaitu Erna Ekawati, 35 tahun, dan Warti, 29 tahun. Suparni, ayah angkatnya, hanyalah buruh tani serabutan. Kondisi ekonominya terbatas. Semua anaknya hanya bisa sekolah hingga SMP. Mujianto kecil biasa dipanggil dengan nama Gentong. Layaknya anak-anak lain seusianya, Mujianto kecil bersekolah, mengaji, dan sering membantu ayahnya di sawah. Mujianto lulus SD Negeri Jati pada tahun 1997 dan SMP 1 Tarokan pada tahun 2000. Di usianya 19 tahun, Mujianto merantau ke Jakarta selama kurang lebih 3 tahun. Muji berangkatnya ke Jakarta. Muji mau usaha, mau cari uang apa aja, yang penting halal. Hati-hati ya ke Jakarta, ini kan masih gelap. Iya Pak. Hati-hati ya, Nak ya. Iya. Jakarta itu kota besar. Iya Ibu. Kamu ingat sama bapak sama ibu. Iya. Hati-hati ya. Iya, Muji bakal hati-hati Bu, Pak. Ngabarin ibu sama bapak ya, Nak. Iya, Pak. Muji berangkat ya Pak. Bu. Hati-hati ya, Muji ya. Hati-hati ya. Doain Muji. Iya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakso. Di Jakarta, Mujianto sempat berjualan bakso keliling. Bakso. Bakso. Mas, bakso. Oh iya Pak. Satu Pak. Satu campur. Oke. Yo. Sambal Pak? Nggak usah. Oke, ini Pak. Silakan. Bakso. Bakso.
susah banget hidup di Jakarta ya Allah. Nyari duit aja susah. Susah banget. Piye toh? Duh. Kayaknya gampang hidup di Jakarta. Ternyata susah. Kalau gini aku balik aja lah. Pulang. Pulang aja aku lah. Namun kehidupan di ibu kota tak menjanjikan. Dia memilih pulang ke kampungnya. Sulit ya Allah, ya Allah. Gimana caranya nyari duit yang gampang? Tahun 2010, Mujianto mendapat tawaran dari seorang teman untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Nganjuk. Bertekad memperoleh penghidupan yang lebih baik, Mujianto menyanggupi ajakan ini. Kamu udah pulang, Toji? Bukannya kamu di Jakarta? Udah, nggak betah aku di Jakarta. Nyari duitnya susah. Gini, kamu mau nggak kerjanya di rumah Pak Joko? Sekalian bantu-bantu urus rumah sama sapinya. Wah, boleh. Ayo, nggak apa-apa itu bantu-bantu aku daripada nggak ngapa-ngapain. Yes. Nanti saya bilangin ke Pak Joko ya. Baju kamu udah basah tuh. Ini masuk dulu, ayo. Iya, wes. Ayo. Makasih, Oleh. Ya. Mujianto 2 tahun tinggal sebagai pembantu rumah tangga di rumah Joko Supriyanto di Desa Sonopati, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Joko adalah guru SMP Negeri 6 Nganjuk. Setelah sempat menikah 3 kali, Joko akhirnya 5 tahun menduda. Kehidupan Mujianto di rumah Joko tidak banyak diendus para tetangga. Namun ternyata dari rumah inilah kehidupan Mujianto sebagai pasangan Joko dimulai. Kehidupan Mujianto pun berubah drastis. Ia akhirnya menjadi pasangan hidup Joko. Dia mau menjadi pasangan sesama jenis karena tergiur iming-iming majikannya. Gaji kamu kan cuma 200.000. Kalau kamu mau, aku bisa tambah kok. Asal kamu sama aku, ya. Terus kalau kamu mau motor juga, aku bisa kasih. Kamu sama aku aja. Hubungan mereka pun berlanjut layaknya pasangan suami istri. Sejak saat itulah Mujianto menjadi homoseksual. Seiring berjalannya waktu, janji tinggal janji. Joko pun ingkar janji. Motor yang dijanjikannya tak kunjung diberi. Bukannya makin sayang, Joko malah berpaling. Ia malah merayu laki-laki lain. Enak nggak pijitan Mas Joko? Mas Joko. Mas Joko pinter mijit loh. Bisa aja Mas Joko. Jenggotnya juga laki. Terbakar api cemburu, Mujianto galau. Ia khawatir jika Joko tidak lagi menganggapnya sebagai kekasih. Pupus pula sumber penghasilannya. Hingga bayangan mendapatkan motor mulai sirna. Saya tanya, Bu. Di tengah kekalutan, niat jahat terbersit dari pikirannya. Ia mulai menghubungi teman laki-laki yang ada di kontak handphone Joko. Ia pun berakrab-akrab dengan mereka. Mujianto yang diliputi amarah memutuskan untuk meracuni mereka. Racun tikus pun jadi senjata maut.